anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Harapan ibu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi fungi dan juga reproduksi fungi. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Kingdom fungi dikelompokkan menjadi 5 divisio, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Berdasarkan cara reproduksinya, jamur dikelompokkan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Bagaimana ciri-ciri masing-masing divisi pada kingdom fungi ini? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, divisi Zygomycota memiliki zygospora, yaitu spora seksual yang berdinding tebal pada masa istirahat, sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan, memiliki hifa yang bercabang dan tidak bersekat, dinding selnya terbuat dari zat kitin. Punya 3 tipe hifa, yaitu hifa stolon yang menjalar di permukaan substrat, hifa rhizoid yang menembus ke dalam substrat, berperan dalam menyerap makanan, kemudian hifa sporangiosfor, yaitu hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporangium. Sporangium merupakan kotak spora yang berisi banyak spora. Zygomycota dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Secara aseksual dengan spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangiospor akan masak dan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium dan menjadi jamur baru. Reproduksi seksual dimulai dari hifa jantan dan betina yang berdekatan, membentuk gametangium yang mengandung banyak inti haploid. Kemudian terjadi plasmogami, yaitu penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametangium, dan diikuti proses kariogami, yaitu penyatuan inti sel sehingga terbentuk zigot, dan zygosporangium menghasilkan zygospora. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi, dan proses ini akan kembali berulang. Mari perhatikan ringkasan reproduksi Zygomycota berikut ini. Semoga dapat membantu kalian untuk mengingat bagaimana reproduksi Zygomycota. Berikutnya, mari kita perhatikan bagaimana peran Zygomycota dalam kehidupan. Yang pertama, kita lihat dulu bahwa Zygomycota, misalnya Rhizopus, itu mampu memecah amilum menjadi dekstrosa, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Namun apabila tumbuh pada makanan atau buah-buahan, maka dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan. Misalnya Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang tumbuh pada roti yang sudah kadaluarsa atau roti yang sudah rusak. Kemudian Rhizopus oligosporus ini jamur yang sangat berperan dalam pembuatan tempe, yaitu menghasilkan enzim fitase yang akan memecah fitat sehingga komponen makro atau komponen yang berukuran besar pada kaca kedelai akan menjadi komponen mikro. Rhizopus oryzae ini juga jamur yang sangat berperan dalam pembuatan tempe. Mucormucedo merupakan pengurai kotoran ternak. Biforia bassiana merupakan parasit pada hama wereng. Pilobolus yang merupakan dekomposer pada kotoran hewan. Nah, divisi yang kedua adalah Ascomycota dengan ciri hifanya bersekat dan berinti banyak, bersifat saprofit dan parasit. Ascomycota juga menghasilkan spora dalam ascus, di mana setiap ascus mengandung 8 spora, dan ascus-ascus yang berkumpul tersebut akan membentuk ascokarp. Ascomycota juga disebut sak fungi, diberi nama sak fungi karena Ascomycota memproduksi spora dari bagian reproduksi seksual yang terbentuk seperti kantung atau sak. Ascokarp memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama apotesium. Ascokarp
ini berbentuk mangkuk atau cawan. Kemudian yang kedua, Perithecium. Ascocarp berbentuk seperti botol berleher yang terdapat lubang osteolum. Cleistoctesium berbentuk seperti bola, dan ada juga Ascus tanpa ascocarp. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana reproduksi pada Ascomycota. Perlu kalian ketahui bahwa tubuh Ascomycota itu ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana masing-masing jamur Ascomycota tersebut melakukan reproduksi. Ascomycota dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Secara aseksual, Ascomycota uniseluler itu bereproduksi dengan membentuk tunas, sedangkan Ascomycota multiseluler dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan konidiospora. Sedangkan secara seksual, Ascomycota uniseluler dengan cara konjugasi dan multiseluler dengan cara senggami. Dimulai dari ascospora tumbuh menjadi hifa, kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadi plasmogami dan karyogami melalui trikogina, sehingga terbentuk nukleus diploid atau zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis lagi, menghasilkan 4 sel haploid yang akan mengalami mitosis dan menghasilkan 8 ascospora yang akan tumbuh menjadi hifa baru, dan proses ini akan kembali berulang. Peranan jamur Ascomycota, misalnya Saccharomyces cerevisiae, ini berperan dalam pembuatan tapai dan roti. Kemudian Penicillium notatum itu dapat menghasilkan antibiotik, dan Neurospora crassa ini sangat berperan dalam pembuatan oncom merah dan juga ampas tahu. Yang ketiga, divisi Basidiomycota ini merupakan jamur multiseluler dan makroskopis, bersifat saprofit, biasanya hidup pada serasa daun, berang padi atau pada batang-batang pohon yang sudah mati, dan parasit pada tumbuhan dan pada manusia. Mempunyai badan buah yang disebut basidiokarp yang merupakan tempat pembentukan basidium. Memiliki hifa yang bersekat. Tubuh Basidiomycota terdiri dari tudung, cincin atau anulus, bilah atau lamela, stipe atau tangkai tubuh buah, dan volva yaitu pembungkus, dan miselium yang merupakan kumpulan hifa. Bentuk tubuh buah atau basidiokarp dari jamur ini bermacam-macam, ada yang berbentuk seperti payung, kuping, atau setengah lingkaran. Reproduksi Basidiomycota dapat terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Secara aseksual dengan membentuk konidia, secara seksual dengan senggami melalui basidiospora. Hifa positif dan hifa negatif mendekat dan terjadi plasmogami sehingga terbentuk hifa dengan 2 inti yang haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder dan ujung miselium tersebut berkembang menjadi basidium. Terjadi karyogami atau penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N. Setelah itu terbentuk 4 tonjolan pada ujung miselium yang disebut sterigma. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa bersekat. Oke, ini adalah ringkasan reproduksi Basidiomycota. Yang berikutnya mari kita lihat bagaimana peran Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini merupakan jamur yang sebagian besar dapat berperan sebagai bahan makanan, misalnya jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram. Namun demikian, ada juga yang bersifat parasit ketika hidup pada tubuh tumbuhan. Basidium vexan, parasit pada daun teh, Ustilago sitamine, parasit pada tebu dan jagung,
Puccinia arachidis, parasit pada kacang. Yang terakhir adalah divisi Deuteromycota, di mana pada jamur ini hifanya bersekat dan dinding sel terbuat dari kitin, umumnya berukuran mikroskopis dan hidupnya berlangsung secara saprofit pada sisa-sisa makanan dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, ternak, dan tanaman, dapat bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikorisa maupun dapat bersimbiosis dengan alga membentuk lichen atau lumut kerak. Reproduksinya hanya dapat berlangsung secara aseksual dengan membentuk spora conidispora, blastopora, dan arthrospora. Sementara reproduksi seksual pada jamur divisi ini belum diketahui sehingga disebut sebagai jamur imperfecti atau jamur tidak sempurna. Berikut ini adalah contoh peranan jamur Deuteromycota dalam kehidupan, di mana beberapa di antaranya dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia maupun pada hewan. Selain itu, jamur yang menyebabkan ketombe di kepala manusia juga berasal dari jamur pada divisi ini. Baiklah, keseluruhan perbedaan dari setiap filum jamur yang sudah kita bahas bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Jadi, setiap divisi memiliki keunikannya masing-masing. Semoga video ini bisa menolong kalian untuk tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.